Halo YouTubers, kali ini kita bakalan bahas film keluaran Netflix yang baru aja rilis 5 Februari lalu, yaitu Space Sweeper. Film ini sebuah film opera luar angkasa Korea Selatan yang digarap oleh Jong Sung Hae dan dibintangi oleh Song Joong Ki, Kim Tae-ri, Jin Seon, dan Yoo Han Jin. Film ini adalah film luar angkasa Korea pertama. So, sebelum lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe. Film diawali pada tahun 2092. Bumi mulai rusak parah dan tidak dapat dihuni. Ada perusahaan UTS yang membangun rumah orbit baru buat para umat manusia. Terlihat Song Joong Ki sebagai Taeho ingin menjual beras kepada pegawai UTS, namun mereka menolak. Dia pergi ke tempat ruang jenazah, sepertinya Taeho mencari seseorang. Orang dari bumi datang untuk mewawancarai Tuan Sullivan. Oh iya, orang inilah yang menciptakan perusahaan UTS. Dia menjelaskan kalau UTS dapat menggarap Mars jadi tempat tinggal bagi manusia, di mana pesawat pembersih luar angkasa sedang mengejar puing untuk menghasilkan duit. Tiba-tiba sepertinya pesawat lain datang, yaitu pesawat Victory. Sama seperti yang lain, pesawat ini bertugas untuk mengambil puing satelit. Kapten Jang menyuruh untuk menambahkan kecepatan dan menyuruh Babs untuk mencuri target. Terjadilah persaingan sengit antara pesawat lain. Seseorang menyuruh Tuan Park menambahkan kecepatan, lalu dia bertugas untuk mengatur mesin dalam. Mereka berhasil mengambil barang tersebut. Ternyata pengendali pesawat itu adalah Taeho. Kini kita diperlihatkan oleh pabrik satelit pengelola limbah di mana Taeho menjual puing pesawat itu. Namun dia harus membayar denda. Kayaknya Taeho terlihat banyak utang ya. Saat menonton TV ada pengumuman anak hilang, yaitu sebuah senjata pemusnah massal. Walau terlihat seperti manusia, namun dia berbahaya. Taeho terlihat tidak peduli tentang berita itu. Terlihat Tuan Park sedang mencoba menanam, namun gagal. Terlihat mereka berempat sedang melakukan judi. Di tengah permainan, Tuan Park bercerita tentang beras dia yang menghilang dan menuduh Taeho dan Kapten Jang terlihat dari raut mukanya. Di saat itu juga Babs yang memenangkan judi, sedangkan mereka bertiga berantem akan uang dan beras. Lucu ya, padahal mereka satu tim. Saat Taeho dan tim membersihkan puing satelit, dia membuka bagasi. Yang terjadi, dia menemukan Dorothy. Kini anak tersebut dibawa ke dalam pesawat. Kini mereka tahu kalau anak kecil itu adalah Dorothy, senjata pemusnah massal. Saat dia ingin bersin, semuanya terlihat takut dan panik. Tuan Park sepertinya menelpon polisi. Anak kecil tersebut melihat sebuah tanaman dan sepertinya dia melakukan sesuatu. Mereka berempat ada di tempat lain untuk melakukan diskusi. Untuk melakukan penukaran terhadap uang, mereka mencoba untuk menelpon untuk melakukan negosiasi dan berhasil. Tuan Park dan anak kecil tersebut berdua di ruangan dan ngobrol. Sepertinya jiwa seorang bapak Tuan Park keluar ya. Anak kecil tersebut mengasih hasil gambar dia ke Tuan Park. Mereka bersiap-siap untuk pergi menukar Dorothy dengan uang. Tapi saat mereka mau pergi, seorang polisi datang untuk memeriksa. Polisi masuk untuk memeriksa semua ruangan. Polisi masuk ke suatu ruangan, dia menyadari sesuatu yang aneh. Namun tiba-tiba Kapten Jang berkata sesuatu sampai polisi itu ketakutan dan keluar dari pesawat. Mereka berada di klub untuk melakukan negosiasi. Taeho datang dari belakang dan Taeho menyuruh dia untuk mengikutinya. Tanpa sadar petugas UTS mengawasi dari jauh. Mereka melakukan negosiasi, tapi ternyata Dorothy menghilang. Mereka mencarinya. Dorothy mengikuti seseorang di keramaian. Dia terjatuh. Semua orang heran kenapa ada anak kecil di dalam klub. Dorothy pun menjadi pusat perhatian. Petugas UTS mencoba menembak, namun Tuan Park berhasil mengambil Dorothy. Tuan Park dan Taeho ditembak, namun Dorothy menyelamatkan mereka. Mereka kembali ke pesawat dengan muka kesal. Kapten Jang menanyakan namanya, ternyata dia adalah codename. Di sisi lain, perusahaan UTS sedang rapat akan pohon nano. Terlihat Tuan Sullivan tidak senang akan codename yang tidak berhasil ditangkap. Anehnya, kalian lihat deh, saat Tuan Sullivan marah atau kesal, akan ada urat merah yang bakalan muncul. Mereka balik ke pabrik menjalani kehidupan seperti biasa dan menunjukkan suasana pabrik. Codename menghampiri Taeho untuk meminjam gunting, namun Codename harus menepati janji yang telah diperbuat. Taeho kaget akan keanehan ini. Dia pun langsung memanen buah tomat tersebut dan menjual ke pegawai pabrik. Babs di sini dia bermain bersama Codename dan bercerita tentang Tuan Park yang dulunya adalah ketua gangster dan bercerita tentang Kapten Jang yang pemarah. Bahkan dia menceritakan diri dia.
Kotnim pun menanyakan tentang Taeho, bahwa dulu dia adalah tentara. Saat dia melihat bayi, dia ingin merawatnya. Pada saat itu juga dia dipecat dan diusir. Pada saat itu juga dia harus kehilangan anaknya dan membuatnya stres. Ada 2 orang pegawai bank datang untuk menyita pesawat. Babs memanggil Taeho untuk mengangkat telepon dan dia melakukan negosiasi untuk ketemu lagi. Mereka mulai bersiap-siap, sepertinya Kapten Jang mempelajari sesuatu. Kotnim ke toilet, namun ada seseorang yang mengikutinya. Tuan Pak menyadari sesuatu, ternyata Kotnim menghilang. Mereka pun mulai sibuk mencari. Tuan Pak sepertinya mendengar suara Kotnim. Dia langsung mengejar, ternyata benar. Mereka semua mengikuti Tuan Pak ke koridor. Taeho berhasil mengambil Kotnim, namun ternyata dia terkepung. Tuan Pat datang dan langsung menghajar mereka semua. Seperti pahlawan ya, dalam keadaan genting, dia pun datang. Mereka semua kembali dalam pabrik membicarakan Kotnim. Mereka berpikir kalau Dorothy adalah robot. Kapten Jang berbicara kalau lebih baik mereka saling jujur. Kapten Jang berkata, mana ada robot buang air kecil. Kalau dia adalah manusia. Kapten Jang tahu kalau mereka adalah kumpulan rubah hitam. Kapten Jang meminta Karun untuk bercerita. Ternyata Dorothy adalah manusia yang ditanami robot nano yang sangat canggih hingga mampu menghidupkan tanaman-tanaman mati kembali dan mekar. Tuan Sullivan memanfaatkan robot nano yang ada di dalam tubuh Kotnim. Ternyata Tuan Sullivan berencana menghancurkan bumi dengan cara membunuh Dorothy dengan bom hidrogen yang ada di dalam pabrik. Saat waktu yang samaan, petugas UTS datang ke pabrik untuk mencari Dorothy dan rubah hitam. Mereka semua berencana untuk berpencar dan bertemu di suatu tempat. Taeho yang akan membawa Kotnim. Taeho membawa Kotnim dengan melewati cerobong karena di luar sana ketat penjagaannya. Petugas menyadari ada yang aneh. Taeho pun ketahuan, terjadilah penembakan terhadap Taeho dan pesawat. Taeho meloncat namun Kotnim terjatuh dan berhasil ditangkap oleh Tuan Park. Mereka keluar dari pabrik dan terjadilah pertempuran antara pesawat. Hingga pesawat Victory masuk ke dalam pusaran nano yang membuat pesawat mereka rusak. Hingga Kotnim mampu mengendalikan nano tersebut hingga selamat. Pusat UTS menyebarkan berita tentang Kapten Jang, Taeho dan Tuan Park kalau mereka adalah anggota rubah hitam dan menjadi buronan seluruh luar angkasa. Sepertinya CEO UTS sangat tidak disangka bahwa yang melakukan semua ini adalah orang yang dia bawa dari bumi sendiri. Tuan Park mencoba untuk mencuci rambut, namun tiba-tiba Taeho datang yang berniat menggantikan Tuan Park. Tapi malah mereka bercanda. Ketua Jang akhirnya menyuruh mereka untuk tidak berantem dan biarkan dia saja yang mencucikan rambut Kotnim. Mereka pun tiba di tempat tersebut. Kotnim pun bertemu dengan ayahnya. Dengan waktu yang bersamaan, petugas UTS tahu keberadaan mereka dan ternyata tempat tersebut sudah dipasang ranjau yang membuat mereka mengalami ledakan tersebut. Sekelompok petugas datang dan menembaki kelompok rubah hitam berserta ayahnya. Jahat banget ya, padahal Kotnim baru ketemu dan ayahnya harus sudah meninggal. Tuan Sullivan datang dan menemui mereka bertiga. Bom yang ada di mulut Kapten Jang diambil paksa oleh Tuan Sullivan. Tuan Sullivan menawarkan uang yang lebih banyak kepada Taeho dengan membawa cerita tentang putrinya. Siapa sih yang gak tergiur uang apalagi dalam keadaan seperti ini? Taeho mengambil uang tersebut tanpa rasa sedih, sedangkan Kapten Jang, Tuan Park terlihat sedih akan Kotnim yang diambil. Taeho pergi ke tempat pencarian agar anaknya ketemu dengan cepat. Taeho yang tersadar, dia kembali lagi ke pesawat dan mengambil ahli dan menuju tempat Kotnim berada. Karena pesawat Victory diawasi, terjadilah pertempuran antara pesawat. Mereka mencoba jatuh ke bumi karena mesin pesawat mengalami sesuatu. Tapi mereka berhasil selamat sebelum jatuh ke bumi. Mereka berhasil sampai tujuan ke Kotnim. Kapten Jan bilang percuma kalau kita cabut. Sekalipun selamat, Kotnim akan sakit lagi. Mereka semua memikirkan cara dan mencobanya. Di sini cukup sedih sih, kalau kita memilih mencabut bom tersebut, Kotnim harus kembali lumpuh dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Sebelum berangkat, petugas UTS datang dan menyerang. Tuan Park memilih biar dia yang melawan robot petugas tersebut dengan caranya. Dia berhasil walau harus terluka parah. Saat mereka ingin jalan, sekumpulan drone penyerang datang dan Kapten Jang menelpon semua orang yang ada di pabrik dan memberitahu semuanya. Petugas pabrik membantu mereka dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit. Pesawat Victory dikejar oleh Tuan Sullivan sendiri. Peperangan terjadi antara mereka yang ingin merebut Kotnim. Tenaga pendorong aktif yang membuat mereka semakin jauh. Tempat pembuangan sampah terbuka. Tuan Sullivan tidak menyangka kalau bom ada di pesawat tersebut. Bom pun meledak dan terjadilah ledakan yang sangat besar. Tanpa sadar, Kotnim langsung menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan mereka. Kehidupan kembali normal, perusahaan UTS meminta maaf atas segalanya dan memberikan kompensasi. Babs juga berhasil diperbaiki dan mencakok kulit.
Taeho berhasil bertemu dengan anaknya walau dalam bentuk ingatan. Sedih sih sebenarnya, cuma bisa ketemu dalam ingatan. Mereka kembali menjalani kehidupan seperti biasa dan Courtney menjadi anggota keluarga pesawat Victory dan menambah tumbuhan di bumi. Nah cucu pers, begitulah ending dari film Space Sweeper, di mana kita sebagai manusia harus mencintai, menjaga lingkungan dan bumi ini demi kenyamanan bersama. So, semoga film ini bisa menghibur kalian dan jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Bye-bye!